Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan proposal outline saya. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kurniati, NIM D10611611027. Saya mahasiswa dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Industri Universitas Tanjung Pura. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin berterima kasih kepada pembimbing utama saya, yaitu Ibu Sylvia Oslianti, STMT, pembimbing pendamping saya, yaitu Bapak Ivan Sujana, STMT, penguji utama saya, yaitu Bapak Dr. Eng Muhammad Safitra, STMT, dan penguji pendamping saya, yaitu Bapak Dr. Yopa Eka Prawatia, STMN. Saya mengucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk mempresentasikan proposal outline saya yang berjudul Perbaikan Postur Kerja pada Petani Padi menggunakan metode Rapid Entire Body Assessment atau REBA dengan pendekatan antropometri. Materi presentasi yang pertama, latar belakang penelitian. Yang kedua, tujuan penelitian. 3. Batasan dan asumsi permasalahan. Yang keempat, antropometri. Kelima, Nordic Body Map. Yang keenam, metode Rapid Entire Body Assessment atau REBA. 7. Posisi penelitian. 7. Penelitian terdahulu. 8. Posisi penelitian. Dan ke-9, diagram alur penelitian. Yang pertama, latar belakang penelitian. Kecamatan Jawai merupakan suatu wilayah yang berada di bagian paling barat daerah Kabupaten Sambas dengan luas wilayah yaitu 194,50 km, di mana sebagian besar masyarakat yang tinggal di Desa Sungai Nyirih bermata pencarian sebagai petani. Proses pengolahan lahan pertanian di Kecamatan Jawai yang dilakukan oleh petani masih menggunakan alat-alat yang manual, seperti pada saat penyemaian benih padi, penanaman benih padi yang telah disemai, serta pada proses pemanenan padi yang masih menggunakan alat-alat yang sangat manual. Latar belakang penelitian. Alat yang dapat dilihat pada gambar, alat tersebut digunakan untuk proses pemanenan padi, di mana alat tersebut berbentuk sabit. Proses pemanenan padi yang dilakukan masih sangat manual, dengan posisi kerja membungkuk, di mana posisi tangan kiri menjangkau batang padi dan tangan kanan menyabit batang padi yang telah digenggam. Postur kerja yang membungkuk terjadi setiap hari selama masa panen, yang berkisar kurang lebih selama 1 bulan, dengan lamanya jam kerja yaitu 8 jam per hari. Dapat dilihat dari gambar di samping. Kondisi kerja tersebut dapat menyebabkan cedera pada otot pinggang, punggung, pergelangan tangan yang dapat mengakibatkan kelelahan, atau biasa disebut dengan musculoskeletal disorder. Yang kedua, tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian, pertama, mengetahui postur kerja yang dilakukan salah satu petani di Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Jawai. Yang kedua, mendapatkan hasil nilai level risiko yang dilakukan terhadap postur kerja petani di Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Jawai. Yang ketiga, mendapatkan hasil rancangan perbaikan alat pemanen padi berdasarkan pendekatan antropometri. Batasan permasalahan. Yang pertama, penelitian dilakukan terhadap petani padi di Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas. Yang kedua, penelitian dilakukan untuk mengetahui postur kerja yang baik. Ketiga, pembuatan alat untuk pemanenan padi menggunakan ukuran yang sesuai dengan pendekatan antropometri. Keempat, pengukuran postur tubuh dilakukan terhadap petani padi. Kelima, gambar rancangan desain menggunakan aplikasi AutoCAD. Asumsi permasalahan.
Yang pertama, data pengukuran yang diperoleh merupakan data asli dari hasil pengukuran yang telah dilakukan. Yang kedua, responden yang melakukan pengisian kuesioner dan melakukan pengukuran dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, responden memahami isi kuesioner yang diberikan. Antropometri. Antropometri adalah suatu studi tentang pengukuran yang sistematis dari fisik tubuh manusia, terutama mengenai dimensi bentuk dan ukuran tubuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi antropometri yaitu pertama, usia, kedua, jenis kelamin, ketiga, suku bangsa, dan keempat, jenis pekerjaan. Data antropometri dapat dimanfaatkan untuk menetapkan dimensi ukuran produk yang akan dirancang dan disesuaikan berdasarkan dengan dimensi tubuh manusia yang akan menggunakannya. Dimensi tubuh yang digunakan dalam pembuatan alat pemanenan padi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tinggi tubuh dalam posisi tegak. Kedua, tinggi lutut berdiri. Ketiga, jangkauan tangan. Keempat, lebar telapak tangan. Metode NBM atau Nordic Body Map. NBM merupakan metode yang digunakan untuk menilai tingkat keparahan atas terjadinya gangguan atau cedera pada otot-otot. Kuesioner NBM merupakan salah satu kuesioner checklist ergonomi yang digunakan untuk mengetahui ketidaknyamanan pekerja pada saat melakukan pekerjaan. Tujuan penggunaan NBM yaitu sebagai alat bantu penyebaran kuesioner dalam pengukuran metode REBA. Penggunaan metode NBM untuk mengetahui pekerjaan yang dilakukan berbahaya atau tidak dan mengetahui keluhan muskuloskeletal disorder yang dialami pekerja. Dapat dilihat pada gambar dapat dilihat bentuk kuesioner NBM yaitu terdiri dari 27 item atau lokasi tubuh manusia, di mana kuesioner ini membagi tubuh manusia menjadi beberapa bagian, terdiri dari leher, bahu, punggung, pinggang, pantat, tangan, paha, lutut, betis, dan telapak kaki atau tumit. Metode REBA, Rapid Entire Body Assessment. REBA adalah sebuah metode yang dikembangkan dalam bidang ergonomi dan dapat digunakan secara cepat untuk menilai posisi kerja atau postur leher, punggung, lengan, dan pergelangan tangan dan kaki seorang operator. Penilaian dengan menggunakan REBA tidak membutuhkan waktu yang lama untuk melengkapi dan melakukan scoring general pada daftar aktivitas yang mengidentifikasikan perlu adanya pengurangan resiko yang diakibatkan postur kerja operator. Metode REBA, proses perhitungan metode REBA. Yang pertama, menentukan sudut untuk postur tubuh terhadap bagian tubuh, di antaranya yang pertama badan, kedua leher, ketiga kaki, keempat lengan bagian atas, kelima lengan bagian bawah, dan keenam pergelangan tangan. Dapat dilihat pada gambar. Untuk sudut leher dapat dilihat titik-titik 6, 2, dan 1. Titik tersebut digunakan untuk mengetahui sudut pada leher. Untuk titik 7, 6, dan 2 digunakan untuk mengetahui sudut punggung. Untuk titik yang nomor 8, 6, dan 7 digunakan untuk mengetahui sudut kaki. Untuk titik yang 6, 2, dan 3 digunakan untuk mengetahui sudut lengan atas. Untuk titik yang nomor 2, 3, dan 4
digunakan untuk mengetahui sudut lengan bawah. Dan terakhir untuk titik nomor 3, 4, dan 5 digunakan untuk mengetahui sudut pergelangan tangan. Untuk penilaian skor untuk metode Reba, yang pertama, badan. Dapat dilihat pada gambar, apabila posisi badan normal atau pergerakannya normal atau 0 derajat, maka skornya diberi 1. Untuk pergerakan 0 sampai 20 derajat ke depan atau ke belakang tubuh, dapat diberikan skor 2. Dan untuk pergerakan 20 sampai 60 ke depan tubuh atau lebih dari 20 ke belakang tubuh, dapat diberikan skor 3. Dan apabila pergerakan badan lebih dari 60 derajat ke depan tubuh, maka skor yang diberikan 4. Dari keempat pergerakan, dari keempat pergerakan dapat ditambah 1, skornya dapat ditambah 1 jika batang tubuh menekuk atau berputar. Yang kedua, leher. Dari gambar dapat dilihat apabila pergerakan leher normal atau 0 derajat, skornya 1. Apabila dan jika pergerakan leher 0 sampai 20 derajat ke depan atau ke belakang, dapat diberikan skor 2. Dengan catatan, skor dapat ditambah 1 jika batang tubuh menekuk atau berputar. Yang ketiga, kaki. Pergerakan kedua kaki menahan berat tubuh atau misal berjalan atau duduk, skornya 1. Skor dapat ditambah 1 jika lutut bengkok antara 30 dan 60 derajat. Pergerakan yang kedua, salah satu kaki menahan berat tubuh, misal berdiri dengan satu kaki atau kerja tidak stabil, dapat diberikan skor 2. Dengan catatan, skor dapat ditambah nilai skor 2 jika lutut bengkok lebih dari 60 derajat. Lengan atas. Dapat dilihat pada gambar, apabila pergerakan lengan atas 20 derajat ke belakang atau ke depan, skornya 1. Jika pergerakan lengan atas kurang dari 20 derajat ke belakang tubuh dan 20 derajat sampai 45 derajat ke depan tubuh, dapat diberikan skor 2. Skor dapat ditambah 1 jika lengan berputar atau bengkok. Pergerakan lengan atas 45 derajat sampai 90 derajat ke depan tubuh dapat diberikan skor 3. Skor dapat berubah jika bahu naik, maka skornya ditambah 1. Pergerakan lengan atas lebih dari 90 derajat ke depan tubuh dapat diberikan skor 4. Jika bersandar atau berat lengan ditahan, maka dapat ditambah 1 untuk skor lengan atas. Untuk lengan bawah, jika pergerakan lengan bawah dari 0 sampai 15 derajat ke depan tubuh, maka skornya 1. Akan tetapi, jika pergerakan lengan bawah kurang dari 60 derajat atau lebih dari 100 derajat ke depan tubuh, maka skornya 2. Pergelangan tangan. Pergelangan tangan 0 derajat sampai 15 derajat ke belakang atau ke depan bernilai 1. Untuk pergelangan tangan lebih dari 15 derajat ke belakang atau ke depan, skornya dapat diberikan 2.
Skor dapat berubah jika pergelangan tangan menyamping atau berputar, dan skor tersebut ditambah 1. Penelitian terdahulu. Yang pertama, peneliti Fahmi Sulaiman dan Yosi Purnamasari. Judul: Analisis Postur Kerja, Bekerja Proses Pengesahan Batu Akik dengan menggunakan metode REBA. Metode yang digunakan REBA. Untuk peneliti kedua, Reski Wahyuniardi, Dia Malika Rehanandar. Judul penelitiannya: Penilaian Postur Operator dan Perbaikan Sistem Kerja dengan metode RULA dan REBA. Metode yang digunakan RULA dan REBA. Peneliti ketiga yaitu Alvin Nur Bintang dan Santi Kusuma Dewi. Judulnya: Analisis Postur Kerja menggunakan metode OWASP dan RULA. Metode yang digunakan NBM, OWASP, dan RULA. Untuk penelitian keempat, Evita dan LT Sarvia tahun 2017. Judulnya: Perbaikan Postur Kerja pada Operator Stasiun 241 bawah menggunakan metode REBA. Metode yang digunakan yaitu REBA dan NBM. Penelitian kelima, Anwardi, Muhammad Ihsan, Nofirza Harpito, Ahmad Masari. Judulnya: Perancangan alat bantu memanen karet ergonomis guna mengurangi risiko muskuloskeletal disorder menggunakan metode RULA dan IFD. Metode yang digunakan yaitu RULA dan IFD. Posisi penelitian. Untuk peneliti pertama, Fahmi Sulaiman dan Yosi Purnamasari. Metode yang digunakan yaitu REBA. Objek penelitiannya batu akik dan tempat penelitiannya di Medan. Yang kedua, Reski Wahyuniardi dan Dia Malika Rehanandar. Metode yang digunakan yaitu REBA dan RULA. Objek penelitiannya terhadap PTA dan tempat penelitiannya yaitu Pasundan. Untuk peneliti ketiga, Alvin Nur Bintang dan Santi Kusuma Dewi. Metode yang digunakan yaitu NBM, RULA, dan OWASP. Objek penelitiannya yaitu Pabrik Gula Jokir Jombang. Tempat penelitiannya Jombang. Untuk peneliti Evita dan LT Sarvia, metode yang digunakan itu REBA, NBM, dan objek penelitiannya Stasiun 241. Tempat penelitian di Bandung. Peneliti kelima, Anwardi, Muhammad Ihsan, Nofirza Harpito, dan Ahmad Masari. Metode yang digunakan yaitu RULA dan IFD. Objek penelitiannya pemanenan karet dan tempat penelitiannya Pulau Pujung, Sumatera Barat. Dan peneliti terakhir yaitu peneliti Kurniati. Metode yang digunakan REBA dan NBM. Objek penelitiannya pemanenan padi. Tempat penelitian di Jawai. Untuk metodologi penelitiannya, penelitian dilakukan di lahan pertanian yang berada di daerah Kalimantan Barat, Kecamatan Jawai, Desa Sungai Nyirih, dengan objek penelitian yaitu mengamati postur kerja petani padi pada saat melakukan pemanenan padi. Diagram alir. Yang pertama, mulai. Dilanjutkan dengan studi literatur dan studi lapangan. Selanjutnya, perumusan masalah. Setelah merumuskan masalah, selanjutnya menentukan tujuan penelitian. Apabila tujuan penelitian telah ditentukan, selanjutnya menentukan pembatasan masalah. Apabila batasan dan asumsi masalah sudah diketahui, selanjutnya dapat dilakukan pengumpulan data. Pengumpulan data terdiri dari foto dan video postur kerja petani. Selanjutnya, data kuesioner NBM dan data antropometri tubuh petani. Apabila
Pengumpulan data sudah cukup. Selanjutnya, data yang dikumpulkan kemudian diolah. Pada pengolahan data dilakukan asesmen postur kerja menggunakan metode REBA. Apabila pengolahan data sudah selesai, maka selanjutnya tahap perancangan. Tahap perancangan terdiri dari dua. Yang pertama, mendesain alat bantu menggunakan aplikasi AutoCAD. Yang kedua, membuat alat bantu berdasarkan data antropometri. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data. Apabila alat sudah dibuat, maka dilanjutkan untuk melakukan pengumpulan data setelah perbaikan alat. Yang pertama, foto dan video postur kerja petani. Yang kedua, data kuesioner NBM. Apabila data telah dikumpulkan, maka selanjutnya dilakukan pengolahan data sekali lagi dengan melakukan asesmen postur kerja menggunakan metode REBA. Apabila pengolahan data telah selesai, selanjutnya dilakukan analisa dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran terakhir selesai. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.